warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Alfian Prasetyo dan kita sudah bersama narasumber hebat Bapak Toha Al-Mansur. Bukan narasumber hebat sebetulnya, narasumber biasa aja. Narasumber biasa aja ya. Oke, hari ini kita akan bicara seputar peristiwa yang sedang gempur-gempurnya itu ya. Sedang ramai sekali di media sosial berkaitan dengan putusan MK ya yang mengesahkan calon wakil presiden bisa berumur 35 tahun ya. Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang apa sih dampaknya sekarang dari putusan MK itu terhadap kepercayaan publik terhadap MK. Iya. Mungkin Bapak bisa memberikan ini. Coba bukan Bapak ya, Mas, biar lebih mudah kan. Okay. Ya. Mas Toha aja. Ya, Mas Toha. Ya, sebetulnya begini, kalau saya lebih menyoroti dari sisi komunikasi publik, komunikasi politik. Apa yang terjadi sekarang yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi polemik masyarakat karena banyak hal. Pertama terkait dengan adanya kecurigaan motif politik di balik keputusan itu. Yang kedua adanya campur tangan dari pihak penguasa, intervensi penguasa. Yang ketiga yang itu berarti kan kemudian menodai kesucian Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah yang bahkan orang menyebut di bawah Tuhan langsung. Keputusan MK berlaku dan tidak bisa dibatalkan. Kemudian itu tertinggi, sudah tidak ada lagi. Nah, ini akibatnya sehingga menimbulkan keguncangan di tengah masyarakat. Bagaimana kalau sekelas Mahkamah Konstitusi saja bisa diintervensi gitu? Ada beberapa implikasi. Implikasi pertama terkait dengan kepercayaan publik terhadap MK itu sendiri. Yang kedua kepercayaan publik terhadap hasil dari MK yang terkait dengan nanti pemilu. Yang ketiga terkait dengan pemerintah. Kepercayaan publik terhadap pemerintah yang selama ini juga sudah ada ketidakpercayaan itu. Politik distrust itu kan sudah ada, cuma sekarang semakin meningkat, apalagi adanya kelompok masyarakat, kelompok besar, kelompok politik yang marah dengan hasil keputusan itu. Jadi apa yang mungkin Pak Fian mau tanyakan? Ya, berkaitan dengan kepercayaan terhadap publik sendiri, masyarakat gitu. Bagaimana, apakah ke depan akan terjadi sesuatu gitu? Ya, ini publik semakin tidak percaya terhadap Indonesia berkaitan dengan ini kan mendadak sekali gitu kan. Ya. Kenapa dibahasnya pas menjelang pendaftaran bakal cawapres sama capres gitu. Ya, jadi sekarang itu masyarakat kayak sudah dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak etis, tidak layak, tapi yang penting menang. Nah, itulah yang sangat disayangkan. Nah, yang penting kuat, yang penting menang. Kita lihat di dalam beberapa kasus keputusan-keputusan seperti Omnibus Law misalnya, yang banyak mendapatkan protes, tapi tetap dilakukan, tapi dengan cara bertahap. Tentang Undang-Undang KPK dan beberapa kasus lain ya, karena kuatnya lembaga pemerintah dibanding legislatif atau tidak adanya oposisi. Nah, di dalam kasus ini juga terjadi lagi, sehingga krisis itu semakin besar. Dengan krisis yang besar ini, maka kemungkinan kepercayaan masyarakat yang tadinya kepada pemerintah sudah berkurang, sekarang lebih parah lagi kepada lembaga peradilan atau lembaga yudikatif. Ini pada yang tertinggi. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah agar publik setidaknya kembali percaya. Kalau situasi tidak percaya itu sebenarnya sangat mengkhawatirkan, karena ketika masyarakat tidak percaya, kemudian pegangannya apa? Nah, ini kan juga sekarang posisinya DPR di tingkat kepercayaan sendiri kan urutannya bawah juga kan, DPR, legislatif gitu. Kemudian di pemerintah juga masih di urutan bawah gitu kan. Ya, nah sekarang MK ini pasti juga turun kan. Betul. Nah, sekarang ini pertanyaannya adalah dengan apa yang dilakukan dengan membentuk MK-MK ini yang dipimpin oleh mantan Hakim Konstitusi Pak Jimli Asidiki ini, apakah akan menaikkan kembali kepercayaan masyarakat? Ini menurut secara teori komunikasi politik, ini ada langkah untuk mengembalikan citra masyarakat.
Jadi oke lah, sudah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh segelintir orang terhadap Mahkamah Konstitusi yang kita percaya. Kemudian masyarakat protes yang dibuktikan dengan adanya gugatan yang etik. Ya, Nah, etik. nah sekarang ini sedang berlangsung persidangan atau MK yang akan mengadili secara fair. Ya, mudah-mudahan dan ini adalah sebuah langkah, satu-satunya langkah mungkin yang bisa dilakukan untuk mencoba mengembalikan kepercayaan publik. Jadi nanti kita lihat hasilnya apakah memuaskan publik atau tidak. Kemudian ini proses persidangan MK yang sebagian besar ya, ada yang tertutup tapi ada yang terbuka, sebagian besar bisa dilihat oleh publik. Kemudian nanti hasilnya, kalau hasilnya secara rinci dan terbuka mampu memberikan detail dari sisi etik, dari sisi hukum, maka diharapkan akan setidaknya mengembalikan kepercayaan publik dengan konsekuensi, misalnya kalau ini keputusannya akhirnya membatalkan, kan akan memberikan korban salah satu ada yang, misalnya ada yang tidak bisa nyapres, ya, kemudian pasti itu. Kepercayaan terhadap pemerintah sekarang juga semakin rusak. Dan orang tidak akan percaya lagi. Tetapi itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari di dalam menyelesaikan persoalan krisis komunikasi yang sudah begitu akut. Coba bayangkan kalau kemudian ini ditutup-tutupi saja, dianggap tidak terjadi apa-apa, bagaimana publik? Publik tidak akan lagi percaya akan keberadaan MK. Dan ada banyak kasus catatan sebetulnya yang bisa dibuka oleh masyarakat sipil bahwa banyak gugatan-gugatan yang diberikan oleh masyarakat, judicial review, yang ditolak. Ya, kita tidak tahu problemnya apa, tetapi dalam kasus ini kan begitu mudah. Bahkan ada satu kasus di mana gugatan itu sudah ditarik, misalnya ya, gitu. Ada yang mengendalikan. Ya, jadi ada tangan-tangan kuat yang ini. Nah, ini harus benar-benar kita sekarang berharap pada MK untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik. Konsekuensinya, hasilnya itu kalau misalnya nanti katakanlah mengorbankan beberapa pihak itu adalah konsekuensi logis, dan itu adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Salah satu ya, hanya hanya satu-satunya cara. Itu pun belum tentu ya. Belum tentu. Nah, itulah yang mungkin bisa kita sorot di dalam kasus MK ini. Kira gitu? Ada pertanyaan lagi, Pak Fian? Jangan Bapak juga lah, saya juga lebih muda dari Bapak, dari Mas. Ya kalau Mas Fian apa? Ada pandangan nggak tentang itu? Sebagai anak kalau muda? Sekarang itu kan gini ya, saya melihat bahwa kepercayaan publik terhadap 3 lembaga gitu ya, 3 lembaga trias politika ini kan semuanya menurun gitu. Dan di sisi lain persoalan pemilu ini sekarang sedang diganggu kan sebenarnya, diganggu oleh keputusan-keputusan pihak-pihak tertentu gitu, yang dia punya kekuatan tapi kita tidak tahu siapa. Ya. Hanya saja memang ya publik ingin dapatkan hasilnya sebenarnya bukan hanya misal nih Anwar Usman berhenti jadi ketua KPK, ketua MK kan. Ya. Tapi bagaimana itu bisa direvisi kembali undang-undang yang sudah disahkan itu. Iya, betul. Itulah kepuasan masyarakat bagi saya gitu kan. Dan itu pasti ada korban kan? Pasti ada korban gitu. Dan korban itu sesuatu yang tidak mungkin kita hindari karena damage atau kerusakan itu sudah terjadi di dalam komunikasi politik ini. Publik harus dilibatkan, publik harus melihat, dan publik mendapatkan kepuasan akan adanya norma-norma atau suatu tindakan-tindakan fair yang dilakukan, sehingga akan ada kepercayaan lagi. Kalau tanpa itu orang akan tidak peduli lagi. Kalau misalnya dan sangat berbahaya karena begini, ketidakpercayaan terhadap MK ini kan akan menjurus kepada hasil pemilu, yang mana pemilu juga MK merupakan pintu terakhir. Di luar itu, sebelum itu juga akan ada ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga, dan itu bisa mengkhawatirkan terjadinya distrust secara umum. Kemudian pegangan kita ini apa? Kan gitu kan? Gitu. Nah, ini yang berbahaya. Mudah-mudahan ini sedikit banyak
menghadirkan bahwa di tengah riuhnya politiking, menang-menangan dan sebagainya, tetap ada norma, tetap ada kaidah, tetap ada orang yang mungkin meskipun harus kolektif yang bisa kita bisa pegang omongannya, yang bisa kita pegang hasil keputusannya, ada lembaga yang bisa kita jadikan pegangan, setidaknya untuk menjaga integritas bangsa. Terima kasih, sangat luar biasa ya. Terima kasih. Makasih Pak Fian. Sangat menginspirasi, makasih. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan mendapat ini ya semua ya, inspirasi dari cerita hari ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru bahwa ternyata ya di luar semua konteks peristiwa politik sekarang masih ada harapan sebenarnya ketika MK dapat memutuskan secara bijak bagaimana akhirnya, apakah ketua akan diganti atau tidak, kemudian apakah etika mahkamah ini bagaimana untuk menambah gitu ya kepercayaan publik. Ini kan harus menjadi sorotan masyarakat juga gitu. Kalau misalnya ada komentar silahkan chat di bawah. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung.